Namaste Bollywood lovers, selamat datang kembali di YouTube channel Epi Lupita. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik aja ya. Jadi seperti biasa kali ini aku mau ngebahas alur cerita plus review dari film India lagi yang berjudul Bajiro Mastani tahun 2015. Bajiro Mastani adalah sebuah film percintaan sejarah India pada tahun 2015 yang disutradarai oleh Sanjay Leela Bhansali dan diproduksi oleh Sanjay Leela Bhansali dan Kishore Lula. Ditulis oleh Prakash Kapadia serta diperankan oleh Ranveer Singh, Deepika Padukone, dan Priyanka Chopra atau PC. Film ini rilis pada tanggal 18 Desember 2015 berdurasi 158 menit dan berbahasa Hindi tentunya. Film ini mengisahkan tentang cerita Peshwa Maratha Bajiro tahun 1700 sampai 1740 Masehi dan istri keduanya yaitu Mastani. Gimana? Penasaran dengan ceritanya? Sebelum videonya mulai, silahkan kalian like dan subscribe YouTube channel ini dan jangan lupa kalian nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Dan selamat menonton! I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a playdate to you. Film ini diawali dengan dilantiknya seorang Perdana Menteri baru yang bernama Bajiro. Bajiro ini anak Perdana Menteri lama yang namun telah meninggal. Namun faktor dilantiknya Bajiro ini bukan hanya dia adalah seorang anak Perdana Menteri lama, tetapi karena memang ia memiliki skill yang sangat bagus, sehingga itu membuatnya layak untuk menggantikan posisi ayahnya. Nah, si Bajiro ini ternyata sudah punya istri, namanya Kasih. Namun pernikahan mereka itu bukan karena cinta. You know lah, kalau pernikahan zaman dulu kan seringnya pernikahan kayak politik gitu loh. Tapi walaupun begitu, Bajiro sayang kok sama Kasih. Nah, setelah Bajiro diangkat jadi Perdana Menteri itu, dan selama 10 tahun kepemimpinannya itu, ia berhasil merebut separuh dari daerah India. Sampai siapa sih yang gak kenal sama si Bajiro dengan kemampuan politik dan kepemimpinannya yang sangat luar biasa itu. Sampai-sampai saking percayanya tuh raja dengan Bajiro, karena jasanya itu, si Bajiro itu dibuatinnya istana megah bernama Saniwar Wada di daerah Pune, sebagai tanda kehormatan. Dan di istana Saniwar ini tinggallah keluarganya Bajiro dan Bajiro juga. Scene berpindah saat Bajiro masih dalam peperangan. Terus datanglah putri Sultan Bundelkhand yang bernama Mastani. Mastani ini minta tolong ke Bajiro buat membantu daerahnya karena sedang dalam bahaya saat itu. Lalu Bajiro pun menyetujui itu. Pergilah mereka ke Bundelkhand. Singkat cerita, mereka pun berhasil menghalau musuh yang mengepung Bundelkhand pada saat itu. Namun tuh pas udah selesai perang, si Mastani ini luka sampai pingsan. Scene berpindah saat Mastani sudah sadar dan diobati. Datanglah Bajiro menemui Mastani dan sempatlah pula si Bajiro ini gombalin Mastani. Lalu si Bajiro memberikan Mastani sebuah belati kesayangannya. Nampak juga kayaknya Mastani tuh suka sama si Bajiro. Namanya juga cewek ya, memang klepek-klepek kalau digombalin kayak gitu kan. Kebetulan adat di Bundelkhand tuh kalau ada cowok yang ngasih belati kesayangannya ke cewek, artinya cowok itu udah nikahin si cewek yang dikasih belati itu. Nah, terus scene berpindah lagi ke kepulangan Bajiro ke Saniwar. Super duper meriah tuh penyambutannya. Tanpa rasa curiga, si Kasih tuh kalau si Bajiro udah ngasih belatinya ke cewek lain yaitu Mastani. Dikiranya tuh Bajiro ngilangin belatinya dengan gak sengaja gitu loh. Terus saat emak dan adik Bajiro ngobrol, dilihatnya ada cewek yang datang. Dan ternyata cewek itu adalah Mastani. Katanya si Mastani itu datang ke sana buat nganterin hadiah ucapan makasih pada keluarga Bajiro. Tapi yang paling mengejutkan tuh si Mastani membawa belati dan berkata, adat di Bundelkhand kalau cowok tuh ngasih belati ke cewek, artinya dia udah nikahin cewek itu. Dan Bajiro udah ngasih aku belati ini, gitu katanya. Scene berpindah ke Bajiro dan Kasih. Sekali lagi aku katakan kalau pernikahan mereka pernikahan politik, tapi Bajiro tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang suami dengan ikhlas. Lalu scene berpindah lagi ke Mastani. Ternyata emaknya Bajiro ngasih dia tempat tinggal di tempat para penari istana. Dan emang kastanya para penari istana itu emang agak rendah dari orang-orang biasanya. Kan kasihan banget. Lalu scene pun berpindah ke istana kaca yang baru dibangun oleh adiknya Bajiro. Adiknya Bajiro ini dengan sendirinya membangun istana kaca itu khusus untuk Bajiro sebagai hadiah gitu loh. Nah, di istana itu memang ada kaca yang terhubung di kamar Kasih. Sehingga tuh si Kasih bisa melihat Bajiro jikalau Bajiro tuh datang ke istana itu.
Scene berpindah saat peresmian Istana Kaca itu. Mereka mengadakan pesta kecil. Betapa terkejutnya Bajiro melihat yang menari adalah seorang Mastani. Lalu setelah pertunjukan Mastani, Bajiro memberikan pan kepada Mastani dan mengajak Mastani untuk ketemuan besok. Dan sempat juga Kasih melihat mereka berdua di sana, tapi tuh si Kasih gak merasa curiga banget sama suaminya. Kemudian scene pun berpindah saat emak Bajiro akan mengirim Mastani sebagai penari di Istana Raja di ibu kota. Karena tuh dilihatnya kalau penampilan Mastani saat acara peresmian Istana Kaca itu tuh beneran bagus banget. Jadi emaknya Bajiro tuh sengaja gitu loh mau ngirim Mastani ke Istana Raja karena kan dia gak mau kalau anaknya tuh bakalan nikah lagi. Terlebih lagi Mastani itu agamanya Islam dan beda sama mereka yang memeluk agama Hindu. Tapi Mastani gak mau dan akan terus berusaha mendapatkan Bajiro, gitu katanya. Kemudian scene berpindah ke Bajiro yang sedang mengobrol dengan pasukannya. Dan ada satu orang yang bercanda kalau si Mastani penari itu akan menghibur mereka. Mendengar hal itu Bajiro marah dan menyuruh kalau mereka harusnya ramah kepada Mastani. Terus malamnya datanglah Mastani ke Istana Raja tuh. Ada juga Bajiro di sana. Tapi sekali lagi Mastani itu bilang ke Raja kalau dia gak bisa jadi penari gitu kan. Karena emang ada kehormatan yang harus dia lindungi. Dan dia pun mengaku kalau di sana dia adalah anak seorang raja. Dan barulah semua orang tuh tahu kalau si Mastani itu adalah anak seorang raja dari Bundelkhand. Dengan terang-terangan si Mastani itu tuh ngomong ke Raja kalau dia tuh pengen bersuamikan Bajiro gitu katanya. Raja mana yang setuju kalau Perdana Menteri kesayangannya dinikahkan dengan wanita muslim seperti Mastani? Tapi Mastani bilang gini, jika cinta adalah kejahatan, maka hukumlah hamba. Setelah berkata seperti itu, luluhlah juga hati sang raja dan ngasih restu ke Mastani dan Bajiro. Nah, sekarang tinggal tunggu Bajironya mau gak sama Mastani. Terus ditemuinlah si Mastani itu oleh Bajiro. Dan akhirnya si Bajiro tuh mau menerima Mastani sebagai istri keduanya. Scene berpindah saat Kasih mengatakan kabar baik kalau dia itu hamil. Mereka akan mengadakan sedekah kepada para Brahmana dan mengirimi kabar itu juga pada Mastani. Saat itu kebetulan hari raya Idul Fitri. Terus si Bajiro tuh datang ke rumah Mastani untuk merayakannya. Hal itu membuat para Brahmana gak mau nerima sedekah emak Bajiro. Karena Bajiro udah nikahin cewek muslim bahkan merayakan Idul Fitri bersamanya. Kemudian scene pun berpindah saat Kasih sudah mendengar desas-desus suaminya bermadu. Namun Bajiro meminta Kasih agar tidak mempercayai itu. Apa coba maksudnya si Bajiro ini bohong ke istri sahnya ini ya? Dan yap, Bajiro memutuskan gak akan ketemu Mastani sebelum dia memberitahu Kasih tentang hubungan gelapnya dengan Mastani. Malam itu juga setelah Bajiro mengirimkan surat yang berisi pernyataan itu, Mastani langsung menemui Bajiro di Istana Kaca. Nah, masih ingat kan di Istana Kaca itu masih ada kaca yang mengarah ke kamar Kasih? Nah, si Kasih itu saat tidur terbangun karena pantulan cahaya itu. Pas dia ngelihat bayangan kaca itu, ternyata ia menemukan suaminya sedang berpelukan dengan Mastani. Beberapa bulan kemudian, Kasih pun melahirkan seorang anak laki-laki. Nampak si Kasih masih sangat kesal kepada Bajiro. Ternyata saat itu juga Mastani sedang hamil besar dan akan melahirkan. Namun tak ada satupun orang atau tabib yang mau membantu persalinannya, karena citranya telah rusak di sana sebagai seorang pelakor. Dan Mastani melahirkan dan dibidani oleh suaminya sendiri, yaitu Bajiro, dan akhirnya ia melahirkan seorang anak laki-laki. Scene berpindah ke Mastani yang mengantarkan hadiah atas kelahiran anak Kasih. Namun ia malah mendapat makian di sana. Beberapa bulan kemudian, semua orang dari pihak keluarga Bajiro makin tak setuju dengan kehadiran anak Bajiro dan Mastani, dan menganggap itu adalah kutukan karena menikah dengan berbeda agama. Namun Bajiro tetap membela Mastani sampai-sampai ia berkelahi dengan si botak ini, yaitu adiknya sendiri. Terus beberapa tahun kemudian, anak-anaknya pun sudah mulai besar. Anak-anaknya ini tumbuh menjadi bocil-bocil yang sangat sehat. Barulah Bajiro membawa Mastani untuk tinggal bersamanya di kediamannya. Saat semua orang Hindu di sana sedang puja, ternyata Mastani diserang dan hendak dibunuh oleh teroris. Dan mungkin saja itu suruhan ibunya Bajiro. Karena dari awal emaknya Bajiro itu gak suka kalau Mastani itu nikah sama Bajiro. Namun untungnya Kasih mengetahui itu dan memberitahu Bajiro. Sehingga dengan tepat waktu Bajiro datang menyelamatkan Mastani yang hampir saja dibunuh dengan anaknya. Semakin hari Bajiro semakin marah karena Mastani yang selalu dihina.
Sampai-sampai ia berhenti menjadi Perdana Menteri demi Mastani. Kasih dan Mastani pun sempat merayakan doa dalam tradisi Hindu agar suami mereka panjang umur. Sin berpindah ke Bajiro yang menyetujui untuk jadi Perdana Menteri lagi karena wilayah kekuasaan mereka mulai diserang oleh pihak musuh, itu pun karena bujukan para pasukannya. Tapi kalau keluarganya membujuknya untuk kembali lagi jadi menteri, dia tuh gak mau. Karena kan dari awal keluarganya gak dukung dia buat nikahin Mastani. Sin berlanjut ke Bajiro yang meminta izin ke Kasih maupun Mastani untuk pergi berperang. Setelah Bajiro pergi, ternyata emak Bajiro tuh mempunyai niat busuk, yaitu ingin menculik Mastani dan anaknya dan mengusirnya di sana. Kemudian dikurunglah si Mastani. Singkat cerita, Bajiro pun menang perang. Walaupun si Bajiro itu sudah menang dalam peperangan, namun ia sadar dengan kepergiannya pasti para keluarganya akan menyiksa Mastani. Dan benar saja Mastani disiksa di rumahnya. Namun malangnya Bajiro, ia malah jatuh sakit setelah peperangan itu dan tak dapat pulang ke kediamannya. Semakin hari sakitnya pun semakin parah. Emaknya dan Kasih pun mengunjunginya, tapi Bajiro cuma pengen sama Mastani. Emaknya gak akan setuju kalau Mastani dipertemukan dengan Bajiro. Tapi karena Kasih itu istri solehah dan kasihan ngelihat suaminya sakit dan menderita, dia pun ingin Mastani segera didatangkan ke sana juga untuk bertemu dengan Bajiro. Namun orang di Pune masih tak mau membebaskan Mastani. Mereka menyiksa Mastani terus-menerus hingga Bajiro dan Mastani meninggal secara bersamaan, namun di tempat yang berbeda. Demikianlah kisah cinta Bajiro dan Mastani. Film pun tamat. Untuk review dari film ini, yang pertama adalah acting dari para aktor dan aktris ini. Acting dari Ranveer Singh sebagai Bajiro di sini sangat berhasil banget dan menggambarkan Bajiro yang gagah dan tentunya dengan kepala botak pelontos itu, dan tak lupa dengan kumis yang panjang semakin bertambahlah aura pejuangnya atau Perdana Menterinya yang sangat ganas. Dan untuk Deepika Padukone, yaitu istrinya sendiri, dia tuh acting sebagai pelakor, tapi pelakornya tuh yang elegan gitu, bukan seperti pelakor kebanyakan yang ada di film-film azab Indosiar gitu kan, yang kayak garang, seksi atau nakal gitu kayak gitu. Kalau si Mastani ini enggak, tapi emang karakternya di film ini emang dibuat bukan untuk seperti itu kayaknya ya. Serta acting Visi di sini cukup meyakinkan sebagai seorang istri yang tersakiti. Dan untuk view dari film ini benar-benar megah banget dan mewah banget ya bun. Kayak berasa dibawa di zaman kerajaan beneran gitu loh. Dan film Bajiro Mastani ini mendapat rating sebanyak 7,2/10 dari IMDb. Gimana, lumayan tinggi juga kan? Film ini aku rekomendasiin banget dan mesti kalian tonton bagi yang suka dengan film bergenre sejarah, musikal yang dibumbui dengan percintaan. Pokoknya wajib banget kalian tonton. Oke, jadi sekian itu saja alur cerita plus review dari film Bajiro Mastani kali ini. Terima kasih yang udah nonton, dan kalau kalian mau request minta dibuatin alur cerita plus review dari film India, boleh banget, silahkan kalian komen aja atau DM aku di Instagram. Dan I'll see you guys on my next video. Bye bye.